Putin ingin menciptakan Chernobyl 20 di Ukraina karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa memenangkan perang di medan pertempuran. Jadi dia mencoba segala tipu muslihat kotor yang dia miliki. Sekarang, tentu saja dia tidak bisa menggunakan bom nuklir karena dia dilarang melakukannya oleh bosnya di Tiongkok. Tapi yang bisa dia lakukan adalah menyebabkan kecelakaan yang akan berujung pada bencana nuklir. Dan itulah yang sedang dia lakukan. Pembangkit nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa telah diduduki Rusia sejak 2022. Tebak apa? 5 hari yang lalu, fasilitas itu terputus dari sumber listrik eksternal dan sejak saat itu, fasilitas tersebut berjalan dengan generator cadangan. Ini adalah situasi yang sangat berisiko karena material nuklir bisa bocor ke atmosfer. Jangan percaya padaku, dengar langsung dari ilmuwan nuklir. Kita bisa saja berada dalam situasi di mana kita kehabisan solar. Dan ini bisa menyebabkan insiden yang merusak zona aktif reaktor. Itu akan melepaskan material radioaktif ke lingkungan. Itu akan berdampak tidak hanya bagi Ukraina. Itu pasti akan berdampak melampaui batas negara tersebut. Itu adalah sekutu yang harus kita hindari. Sekarang, pertama-tama, mari kita bahas secara tepat apa yang sedang terjadi, lalu kita akan membicarakan mengapa Rusia melakukan ini. Banyak ahli memperingatkan bahwa ini bisa berubah menjadi krisis seperti Fukushima yang terjadi di Jepang pada tahun 2011. Jadi, pada bulan Maret tahun itu, Jepang dilanda salah satu gempa bumi terkuat dalam sejarah manusia. 9,0 pada skala Richter. Hal ini menyebabkan tsunami besar. Gelombang yang menghantam Jepang mencapai ketinggian hingga 14 meter atau 46 kaki. Sekarang, pembangkit nuklir Jepang sudah dipersiapkan untuk hal ini. Jadi mereka mematikan reaktor dengan aman. Namun bahkan pada tahap ini, sistem pendingin sangat penting karena bahan bakar nuklir harus tetap didinginkan. Mereka menyalakan sistem pendingin dengan generator cadangan. Namun tsunami membanjiri ruangan itu dan sistem pendingin pun mati. Hal ini menyebabkan material radioaktif bocor ke udara dan laut. Karena hal ini, 150.000 orang harus dievakuasi dari area sekitar reaktor. Kecelakaan ini menjadi bencana nuklir terburuk sejak Chernobyl. Dan hingga hari ini, sebagian wilayah tersebut masih tetap dibatasi karena apa yang terjadi. Karena situasi ini, dunia terpaksa memikirkan kembali keselamatan nuklir sekali lagi. Untungnya, karena krisis Fukushima, regulator Eropa telah menguji ketahanan pembangkit listrik nuklir Zaporizhia dan mengetahui bahwa pembangkit ini mampu bertahan meski kehilangan daya eksternal. 72 jam sama dengan 3 hari penuh. Namun, kehilangan daya saat ini sudah berlangsung selama 5 hari. Dan kita tidak tahu berapa lama Putin akan memulihkan listriknya. Presiden Zelensky sudah memperingatkan situasi ini saat pemadaman listrik dimulai. Saat itu, dia masih di New York di konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan pidato dan peringatan ini. Setun Slau, di sidang ini saya memperingatkan dunia tentang risiko bencana radiasi, terutama karena pendudukan Rusia atas pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia milik kami yang terbesar di Eropa. Tapi tidak ada yang berubah, tidak ada. Dan kemarin pembangkit itu kembali mengalami pemadaman dan Rusia belum berhenti menembaki. Seperti yang kalian tahu, pembangkit nuklir tidak dirancang untuk beroperasi di zona perang. Untungnya, sejak Chernobyl, kami kini sangat serius menangani keselamatan nuklir. Itu berarti struktur tempat bahan bakar nuklir disimpan benar-benar sangat kuat. Struktur itu cukup kuat menahan serangan rudal. Kemungkinan besar karena kami sudah menguji dengan menjalankan kereta dan melakukan hal lain, strukturnya cukup kuat untuk menahan semuanya. Tapi satu hal yang tidak bisa ditahan adalah kehilangan sistem pendingin. Itulah sebabnya air dan listrik sangat penting untuk memastikan pembangkit listrik tenaga nuklir, bahkan saat tidak digunakan, tidak berubah menjadi krisis nuklir. Dan saya tahu
Beberapa orang akan mengambil argumen ini dan mengubahnya menjadi versi yang ekstrim. Mereka akan berargumen bahwa ini sangat berbeda dengan Putin memakai bom nuklir. Saya bukan ahli bom, tapi jelas saya bukan bom. Ahli. Tapi saya sudah bicara dengan salah satunya. Dia bilang, seperti saya bilang, saya bukan ahli bom, tapi kita pernah melihat cerita seperti ini di Jepang. 150.000 orang dievakuasi. Jelas, kita tidak ingin itu terjadi di Eropa. Saya yakin Putin juga tidak ingin itu terjadi tepat di perbatasan Rusia. Jadi pertanyaan yang jelas adalah, mengapa Rusia melakukan ini? Nah, alasan Rusia cukup sederhana. Mereka ingin mengambil alih pembangkit listrik itu, dan itu berarti mereka perlu menghubungkannya ke jaringan listrik Rusia, bukan jaringan listrik Ukraina. Jadi, pembangkit nuklir Zaporizhia selama ini terhubung ke jaringan listrik Ukraina. Namun, setelah menguasai pembangkit, Rusia menembaki sambungan listrik itu. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka memutus sambungan pembangkit itu dari jaringan listrik Ukraina. Putin kini ingin membangun saluran listrik melintasi seluruh wilayah Ukraina yang diduduki untuk menghubungkan pembangkit listrik nuklir ke jaringan Rusia. Semoga pembangkit itu bisa dihidupkan lagi. Rusia terus berupaya mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang direbut dari Ukraina pada 2022. Macam menurut laporan, Rusia kini sedang membangun hampir 80 km jalur listrik baru yang menghubungkan kota pelabuhan Badiansk yang diduduki ke Mariupol dan akhirnya ke pembangkit Zaporizhia di tenggara Ukraina. Para ahli mengatakan ini adalah langkah yang diperhitungkan untuk mengaktifkan kembali pembangkit tersebut dan menempatkannya sepenuhnya di bawah kendali Rusia. 6 reaktor di lokasi itu dimatikan bertahap setelah berbulan-bulan pertempuran sengit dan kekhawatiran soal keselamatan fasilitas tetap tinggi. Rosatom, kepala badan nuklir Rusia, mengonfirmasi bahwa penggantian jaringan listrik yang rusak adalah langkah penting untuk melanjutkan operasi. Singkatnya, Rusia sedang berusaha mencuri pembangkit itu, sama seperti mereka telah mencuri tanah Ukraina. Sekarang, Ukraina kemungkinan bisa mendapatkan kembali pembangkit itu karena letaknya tepat di garis depan. Namun saat pertempuran, nasib pembangkit itu tidak diketahui. Dan ada kemungkinan besar, jika Rusia terlihat akan kehilangan pembangkit itu, mereka akan langsung menghancurkannya. Untuk menciptakan masalah di Ukraina, lalu menyalahkan krisis pada orang Ukraina. Karena itu, Ukraina menegaskan tidak akan menyerang pembangkit tersebut. Mereka tak akan menembaki sekitar pembangkit itu karena tak mau ambil risiko seperti itu. Jadi sekarang, Rusia memanfaatkan kehati-hatian Ukraina dan pada dasarnya mencuri pembangkit itu. Sementara itu, para menteri Rusia tetap melakukan kebiasaan mereka, yaitu berbohong kepada dunia. Kami memiliki cuplikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang memberikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada dasarnya mengonfirmasi kepada NATO bahwa, "Hei, kami tidak berniat menyerang NATO. Drone-drone di Polandia itu mereka bukan masalah besar, dengarkan sendiri." Di lain situ, ancaman penggunaan kekuasaan terhadap Rusia seperti itu sering disampaikan. Rusia dituduh hampir merencanakan untuk menyerang aliansi Atlantik Utara dan negara-negara Uni Eropa. Presiden Putin berkali-kali membantah provokasi ini. Rusia tidak pernah dan tidak berniat seperti itu. Namun, setiap agresi terhadap negara saya akan dihadapi dengan respons yang tegas. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada kalian sesuatu yang terjadi pada tahun 2022. Faktanya, ini terjadi pada 10 Februari 2022, 14 hari sebelum Putin mengumumkan operasi militer khususnya dan tank-tank Rusia mulai memasuki Ukraina. Kalau kalian ingat, dunia sudah khawatir tentang invasi Rusia jauh sebelum itu benar-benar dimulai. Itu karena Rusia telah mengumpulkan ratusan ribu pasukan dan banyak perlengkapan militer tepat di perbatasan Ukraina. Alasan Rusia saat itu adalah bahwa ini hanya latihan militer. Pasukan Rusia dan pasukan Belarus hanya sedang berlatih. Mereka tidak berniat untuk menginvasi negara lain manapun. Faktanya, ini adalah sesuatu yang dikatakan sendiri oleh Sergei Lavrov secara terbuka dalam konferensi pers 14 hari sebelum invasi benar-benar dimulai. Dengarkan sendiri. Jadi Anda berkata, Anda bilang ada latihan militer di Belarus. Nyonya Menteri Listros menegaskan hal terpenting adalah mencegah perang di Ukraina. Itu alasan saya di sini. itulah sebabnya saya di sini. Saya bisa melihat itu.
Sekubiar meramalkan akhir dari seluruh drama yang sedang dimainin barat ini. Bahkan mereka mencoba menjadikannya sebuah tragedi, meskipun semuanya lebih terlihat seperti komedi. Beberapa waktu kemudian, negara-negara barat akan mengetahui bahwa latihan Rusia-Belarus telah selesai dan pasukan Rusia telah kembali ke wilayah Rusia. Wilayah Rusia, dan saat itu akan diangkat. Akan terjadi kehebohan besar untuk membuktikan barat berhasil menurunkan eskalasi dari Rusia. Semua orang tahu, pedang sudah dinyatakan di bawah setelah latihan, pasukan Rusia selalu kembali ke wilayah mereka. Pasukan Rusia selalu kembali ke wilayah mereka. Sekarang, Menteri Luar Negeri yang sama mengatakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kepanikan masyarakat tidak beralasan. Rusia tidak berniat menginvasi negara manapun. Jet-jet tempur, drone di Estonia, di Polandia, dan Rumania, semuanya hanyalah berita palsu. Sergei Lavrov juga secara terbuka menyatakan Rusia bukan yang menginvasi Ukraina. Orang-orang Ukraina lah yang memulai perang ini melawan orang Rusia. Dengarkan baik-baik. Dan tentang apa? Dan saya untuk menjawab pertanyaanmu, apakah kami berencana menyerang negara lain? Kami tidak berniat menyerang negara lain, bahkan Ukraina pun tidak. Kami tidak menyerang secara militer. Pada akhirnya, satu hal jelas bagi semua selain Rusia. Rusia yang memulai dan melanjutkan perang ini hingga kini. Amerika Serikat mendorong Rusia dan Ukraina duduk berunding, menyetujui gencatan senjata, lalu merundingkan perjanjian damai final. Ukraina telah menyetujui semua ini tanpa syarat dan Rusia masih tidak mau duduk di meja perundingan. Itu bukan saya yang bilang, saya sangat pro-Ukraina. Kalian bisa lihat di video di kanal ini. Itu berasal dari Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance. Sekarang mari kita bicara terus terang. Sekarang bahkan dia mengakui secara terbuka bahwa Rusia yang tidak ingin perdamaian. Ukraina telah berusaha mencapai perdamaian selama ini. Dan Rusia terus saja menolaknya. Ini adalah pernyataan yang dia buat beberapa jam yang lalu. Kamu bertanya siapa yang berubah. Saya pikir yang berubah adalah kenyataan di lapangan. Di mana orang-orang Rusia membunuh banyak orang. Mereka juga kehilangan banyak orang. Mereka tidak punya banyak hasil untuk ditunjukkan. Kami tetap berkomitmen pada perdamaian, tapi dibutuhkan dua pihak untuk bekerja sama. Dan sayangnya yang kami lihat selama beberapa minggu terakhir, orang-orang Rusia menolak untuk duduk bersama dalam pertemuan bilateral dengan orang-orang Ukraina. Mereka menolak menghadiri pertemuan trilateral yang melibatkan presiden atau pejabat lain bersama Rusia dan Ukraina. Jadi pandangan kami adalah kami menginginkan perdamaian di sini. Sejak awal pemerintahan kami aktif mengejar perdamaian, namun orang Rusia harus sadar dan menerima kenyataan di sini. Banyak orang yang meninggal, mereka tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Berapa banyak lagi orang yang rela mereka korbankan? Berapa banyak lagi yang akan mereka bunuh untuk keuntungan militer yang sangat kecil? Jika ada di lapangan di sana, saya rasa jawabannya semoga tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas sikap kami di sini adalah kami akan terus bekerja demi perdamaian. Dan kami berharap orang-orang Rusia benar-benar sadar akan kenyataan di lapangan.